Oke, jumpa lagi dengan Padit Dadakan bersama gue Wisnu, dan kali ini mau ngulas match pertama pertandingan UEFA Champions League antara AC Milan melawan Liverpool di kandang AC Milan ya. Kedua pelatih ini pelatih baru ya, dua-duanya mau debut di UCL dengan tim barunya ya. Formasinya mereka sama-sama pakai 4-2-3-1 ya. AC Milan dengan Maignan di kiper, duet Pavlovic dan Tomori di center back, Theo Hernandez di kiri, Calabria di kanan, ada Loftus-Cheek sama Yusuf Fofana di double pivotnya, lalu ada Tierney Reinders, Rafael Leao, Morata dan Pulisic. Kalau Liverpool ya Alisson Becker, duet center back Konate dan Van Dijk. Di kiri ada Tsimikas, di kanan Alexander Arnold, duet pivotnya McAllister sama Gravenberch sama Szoboszlai di gelandang serang. Lalu di sayap kanan ada Salah, Jota dan Gakpo di kiri. Oke, pertandingan ini diawali dengan kejutan. Liverpool tampak terkejut tampaknya ya, karena kebobolan cepat ini akibat kekalahan duel lah ya, istilahnya diakibatkan sama Tsimikas yang kalah duel. Lalu Pulisic bisa dapat ruang, McAllister mencoba menutup di terakhir tapi keburu melepaskan tendangan ya si Pulisic, jadi gol 1-0 untuk AC Milan. Tapi kalau dilihat dari segi permainan ya ini Liverpool boleh dibilang kecolongan lah. Kita bahas pressingnya dulu. AC Milan kalau pada saat pressing dia pakai empat pemain ini. Jadi kalau dilihat tuh jadi formasi AC Milan kalau pada saat bertahan itu seperti 4-2-4 gitu ya. 4-2-4 dengan ini pressing tinggi di luar dugaan. Di 10 menit awal ini pressing tinggi ya dengan 4 orang ini, dan mereka mencoba bermain kompak, tidak tidak menjaga kelebaran, tapi dia bermain kompak lebih ke tengah gitu ya untuk antisipasi offloadnya Liverpool di sini ya. Offloadnya Liverpool di sini ke mungkin si Fonseca ngebaca kalau Arne Slot biasa alur distribusinya akan mengakibatkan ya melibatkan berapa pemain di lini tengah ini, seperti Gravenberch yang bisa progres ke depan maupun si McAllister yang progres ke depan. Nah, ini 10 menit pertama lumayan berhasil. 10 menit pertama ya, dan dengan high pressing ini, dan gua nggak tahu kenapa di 15 menit setelah menit ke-15 mereka lebih cenderung menunggu gitu. Dan dia pressingnya udah nggak setinggi di 15 menit awal. Ini mungkin tebakan gue, memang instruksi pelatih ya. Mereka akan lebih nunggu di setengah lapangan. Jadi ini yang menurut gua mungkin bisa jadi kesalahan ya, karena membiarkan Liverpool berkembang. Dan di sini kalau gua lihat memang Liverpool pun juga sama sih, kalau pas lagi pressing ya, kita bahas pressingnya dulu. Liverpool juga sama, pendekatan pressingnya sama dengan AC Milan gitu ya. Si Klopp lagi Arne Slot, pendekatan ininya juga sama ya, mereka pakai 4 pemain ini dan cenderung lebih kompak. Nah, di 15 menit, setelah 15 menit ini mungkin Liverpool juga ngelihat dia membutuhkan ya istilahnya tambahan pemain tengah. Dia yang gue heran, Liverpool nggak mau main keluar ya, sesekali mereka main keluar dengan Simikasnya yang overlap keluar. Nah, tapi di sini untuk ngatasin pressing AC Milan yang numpuk di tengah ini, si Alexander Arnold nih sering masuk ke sini ya, invert ke tengah, invert ke dalam, sering underlapping, bahkan bisa sampai depan-depan juga si Trent Alexander Arnold ini ya. Nah, untuk kelebarannya Liverpool, jadi ada 2 skema ya si Liverpool ini dalam menyerang. Kalau untuk kelebarannya mereka menggunakan Tsimikas, dan ternyata Tsimikas ini lumayan berhasil ya dengan kombinasi dengan Szoboszlai dengan Gakpo gitu, dengan McAllister, Szoboszlai, Tsimikas dengan Gakpo ya. Ini ternyata lebih berhasil ya kombinasi di sini dibanding mereka maksain underlappingnya si Alexander Arnold gitu ya. Dan ya secara permainan Liverpool jauh di atas AC Milan ya, dengan XG-nya juga berapa kali Salah pun juga 2 kali kena tiang, dan berapa kali Maignan harus berjibaku ya, akhirnya cedera juga dia di babak kedua ya. Dia harus berjibaku untuk nyelamatin gawangnya ya. Jadi ini AC Milan kalau boleh dibilang memang layak kalah sih di pertandingan ini, dan Liverpool memang layak menang ya di pertandingan ini. Oke, masuk babak kedua lebih parah lagi. Jadi AC Milan dipaksa untuk bermain cepat. Ini gua nggak tahu apakah memang instruksi pelatihnya si Fonseca instruksiin dia bermain cepat. Jadi memang kalau dilihat dari babak pertama aliran bola mereka mencoba main build up,
ini sering kepotong ya, build up-nya ini jelek sih. Pavlovic dan Tomori ini sangat jauh berbanding terbalik dengan Konate dan Van Dijk ya. Konate dan Van Dijk begitu begitu mencoba build up ini bagus banget, mereka sering sering terlibat dalam progresi serangan ya. Si Konate dan Van Dijk ini sangat bagus menurut gua, berbanding terbalik justru dengan Pavlovic dan Tomori yang kalau mereka build up banyak salah passing, dan ini berapa kali jadi momentum berbahaya untuk AC Milan sendiri ya, karena bolanya berhasil dipotong ya, entah oleh Gravenberch, entah oleh McAllister. Gravenberch sih lumayan banyak intercept juga dalam pertandingan ini ya, sangat bagus bahkan Gravenberch ya, motong-motong serangan ini ya. Nah, justru di babak kedua ini lebih parah lagi karena mereka kayaknya ngerasa AC Milan nggak bisa progres, ini mainnya gerasak gerusuk gitu, udah nggak bisa build up, karena ya Liverpool di luar dugaan juga ternyata masih ngepres ya. Ini padahal udah unggul 2-1 ya. Golnya gua nggak usah bahas ya temen-temen ya, kalian bisa lihat di replay lah kalau golnya ya. Dan ini golnya dari set piece sih, dua gol set piece ya, dua gol dari free kick dan dari corner sih. Duo center backnya nggak golin ya, itu nggak usah gua bahas lagi sih ya. Nah, di sini yang menyebabkan ini ya pressing dari Liverpool, jadi kalang kabut ya. Memang secara kualitas menurut gua AC Milan ya secara kualitas kalah sih, harus diakuin ya ini ya, nggak bisa kena pressing, jadi pressingnya gerasa kerusus. Jadi babak kedua pure gua ngelihat nggak ada peluang bagus sama sekali, kecuali dari ya Rafael Leo di menit-menit terakhir yang kena tiang, itu aja sih so far. Jadi memang ya nggak ada peluang sama sekali dari AC Milan di babak kedua. Sedangkan Liverpool mencoba bermain cepat, nah ini mungkin ya mempengaruhi AC Milan, jadi ikut gaya main cepatnya Liverpool, jadi tambah gerasak gerusuk, tambah parah ya, tambah parah. Jadi babak kedua gua ngerasa udah bungkus lah istilahnya, udah selesai AC Milan ya, nggak bisa ngapa-ngapain karena permainan bagus dari Liverpool. Menurut gua ini permainan Liverpool sangat impresif, sangat bagus, tapi disebabkan juga oleh AC Milan yang nggak bisa ngimbangin kecepatan, nggak bisa ngimbangin agresivitasnya gitu. Jadi ya Liverpool leluasa banget pegang bola, ngalirin bolanya leluasa banget, bahkan dengan serangan transisi yang spesial juga ya dari Liverpool, itu benar-benar bikin AC Milan kalang kabut sih. Oke, kalau gitu gua akan menilai dari pemain ya, pemain yang bagus dan yang tampil buruk ya. Kalau gua lihat yang tampil buruk dulu deh ya, yang tampil buruk ini Pavlovic sih kalau menurut gua. Ini berapa kali dia one on one sama Salah, berapa kali digocek ya, dilewatin. Untung aja kena tiang 2 kali, dan si Maignan sempat ngetip sekali, kalau enggak itu udah mungkin ada tambahan dua gol lah minimal dari Salah gitu ya. Berapa kali Pavlovic, terus juga progresi dia ke depan, passing juga berapa kali salah. Ini salah satu yang bermain jelek. Tomori juga sebenarnya nggak kalah jelek ya, tapi yang lebih parah Pavlovic sih memang. Tapi dan ini juga golnya si Soboslai yang progresinya si ini ya, si Gakpo dari kiri juga salah satu andil kesalahan dia juga gitu ya. Jadi kalau hal yang harus disalahkan di AC Milan kalau permainan jelek ya, tapi secara keseluruhan memang jelek. Tapi kalau secara individu Pavlovic ini bermain jelek sih memang. Kalau untuk Liverpool yang bermain jelek menurut gue Jota sih ya, nggak ada kontribusi sama sekali di lini depan, karena pressingnya juga nggak terlalu ya, jadi nggak ada hasil lah pressingnya boleh dibilang. Terus juga pergerakan off the ball dia juga nggak terlalu banyak signifikan lah, secara nggak terlalu banyak mempengaruhi Liverpool secara signifikan. Jadi kalau yang terburuk dari Liverpool ya Jota ya. Nah, kalau yang terbaik dari AC Milan ya nggak ada yang bermain baik sih menurut gua AC Milan ya, kecuali ya Pulisic aja dengan golnya sih, sama Maignan lah. Maignan sayangnya mainnya cuman sampai menit 50-an ya, habis itu dia cedera diganti. Ya inilah Pulisic lah, dan sisanya biasa aja ya. Kalau terbaik dari AC Milan ya Pulisic. Oke, kalau dari Liverpool yang terbaik agak susah ya, karena semuanya bermain baik sih, kecuali si Jota aja sih yang agak kurang ya dari starting line up ini. Konate dan Van Dijk selain ngegolin, mereka juga sangat tenang di lini pertahanan, menangin duel hampir 90% kayaknya duelnya menang mereka sih gitu ya. Duel udara dan duel one on one-nya mereka menang semua, jadi rapi banget ini. Terus juga aliran bola dari mereka ini juga ya sangat membantu progresi penyerangan. Gua kasih kredit lah kedua center back ini ya. Lalu kalau menurut gue yang terbaik lagi adalah si Gravenberch ya. Gravenberch bisa bermain sangat dalam gitu ya, ke belakang banget,
bener-bener rapi, motong-motongin bola gitu ya, nggak banyak salah juga, dia ada sih satu kesalahan tapi nggak fatal gitu ya, dan nggak berhasil dimanfaatkan sama AC Milan. Tapi secara keseluruhan Gravenberch, Liverpool ya sangat kebantu sama Gravenberch sih, aliran bola progresi dia ke depan ya, dia bawa bola ke depan, terus intercept dia, baca baca serangan layak lawan ini di luar dugaan. Awal musim ini Gravenberch ini di tangan Arne Slot menjelma menjadi gelandang bertahan teknis yang ya memang nggak punya nomor 6 sejati ya Liverpool, tapi dengan Gravenberch ini ya kalau pas ngelawan AC Milan ini bagus banget sih dia mainnya ya. Jadi kalau menurut gua man of the match boleh ke duo center back, boleh ke Gravenberch. Kalau salah kemarin nyetak gol 2 sih, kemungkinan man of the match-nya mungkin ke Salah, tapi karena nggak nyetak gol ya si Salah. Kalau gua rasa Gravenberch sih. Ya oke, teman-teman, paling ulasannya sampai di sini aja. Maaf kalau udah lama nggak ngulas bola, jadi kadang-kadang agak ini ya, kata-kata gua agak keseleo dikit. Nah, tapi itu aja teman-teman ya. Nanti mungkin pertandingan malam ini yang menarik apa ya? Mungkin Manchester City lawan itu ya, Manchester City lawan Inter. Mungkin besok kalau gue bisa nonton, gue ulas juga ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu sekian dulu ulasan kali ini ya. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.